Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta catur, kembali lagi bersama Loader Chess Catur. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas partai bergengsi lainnya antara Mikhail Tal melawan Vladimir Simagin yang berlangsung pada tahun 1956 di Uni Soviet Republik. Kali ini Mikhail Tal memegang bidak putih, sedangkan Vladimir Simagin memegang bidak hitam. Kita langsung saja ke permainan ya. Pada kesempatan ini Tal membuka permainan dengan pion ke E4. Dibalas Simagin pion ke C6. Lanjut Tal pion ke D4. Simagin pion ke D6. Putih kuda ke C3, hitam menggerakkan kuda ke F6, mengancam pion pusat putih. Antal defense. Hitam mulai membangun serangan dengan melemahkan pusat putih dari sayap raja. Namun terlihat hitam bermain terlalu pasif, terlalu memberi banyak peluang kepada putih untuk menguasai peta pusat. Lanjut Tal pion ke F4. Tal cukup agresif dalam permainan kali ini. Dia berusaha menguasai petak pusat serta mengaktifkan lajur perwiranya. Dilanjutkan oleh hitam menggerakkan menteri ke B6. Sedangkan putih kuda ke F3, hitam gajah ke G4. Memaku kuda terhadap menteri. Tal melepas pin terhadap menteri dengan menggerakkan gajahnya ke E2. Dilanjut Simagin kuda ke D7. Jika hitam berpikir posisinya cukup solid untuk meredam serangan, maka hitam akan segera kecewa. Tal mulai menyerang dengan pion ke E5. Simagin menjawab kuda ke D5, mengajak pertukaran kuda. Dijawab Tal dengan rokade pendek terlebih dahulu. Di sini Simagin langsung memukul kuda putih. Kuda hitam dipukul kembali dengan pion. Lanjut Simagin pion ke E6, coba menghentikan laju pion E putih. Tal memajukan kudanya ke G5 sekaligus menawarkan pertukaran gajah. Di sini Tal menginginkan penyederhanaan jumlah perwira. Pertukaran diterima. Simagin memukul gajah putih dan Tal memukul kembali gajah hitam dengan menteri. Simagin memajukan pion ke H6 mengancam kuda putih. Di sini Tal menunjukkan keberaniannya dengan mengorbankan kudanya. Dia memukul pion yang ada di petak F7. Simagin memukul kembali kuda Tal dengan raja. Terlihat raja hitam berada file yang sama dengan benteng putih. Tentu kondisi ini dimanfaatkan oleh Mikhail Tal yang brutal dalam menyerang dengan memajukan pion ke F5. Simagin memilih memukul pion yang ada di petak E4. Di sini pion putih di petak D4 tidak dapat memukul pion hitam karena pion terpaku raja oleh menteri hitam. Jadi Tal memilih memukul pion hitam di petak E6. Double skak. Raja hitam langsung memukul pion putih untuk menyelamatkan diri. Lagi-lagi Mikhail Tal menunjukkan keganasannya dengan mengorbankan bentengnya dipukul menteri di B1. Tanpa basa-basi, Vladimir Simagin menerima pengorbanan benteng putih. Wah, kalau dihitung Tal sudah mengorbankan perwira kuda dan perwira bentengnya nih. Hahaha. Tal melanjutkan serangan dengan menteri ke C4 skak. Raja lari ke D3. Simpel saja, gajah putih ke A3 dan skak menteri. Raja mundur ke C7. Langsung saja Tal membalas pengorbanan bentengnya tanpa basa-basi juga. Langsung hajar menteri hitam. Hehehe. Pertukaran kualitas. Simagin membalas dengan memukul gajah putih.
Secara hitungan jumlah kekuatan perwira, hitam tidak dalam masalah karena hitam memiliki 4 perwira, sedangkan putih hanya memiliki 2 perwira. Namun putih menang posisi untuk melunakkan pertahanan hitam. Talk menggerakkan menterinya ke B3, mengancam gajah hitam, serta pion lemah di petak B7. Simagen memilih menyelamatkan gajahnya ke E7 terlebih dahulu. Langsung saja menteri memukul pion di B7, skak. Raja kabur ke D2. Talk memukul pion di petak E5, skak. Pion dipukul kembali menggunakan kuda hitam. Benteng ke D1, skak. Raja kabur ke E6. Menteri ke B3, skak. Raja ke F5. Benteng ke F1, skak. Step by step, putih terus menerus menyerang Raja Hitam. Raja Hitam kabur ke E4. Raja tidak boleh kabur ke G6 karena menteri putih akan ke E6, skak. Gajah hitam menutup skak sekaligus melindungi kuda, maka menteri akan ke F5, skak. Di sini raja hanya memiliki 1 petak jalan kabur, yaitu ke F7. Simpel saja, menteri memukul kuda dan gajah terpaku oleh bentengnya. Kembali ke permainan, benteng ke E1, skak. Raja ke F5. Pion ke E4, skak. Di sini raja tidak boleh memukul pion karena kuda hitam dipastikan akan hilang dan akan terjadi skatmat dalam beberapa langkah. Jadi raja harus ke F6. Benteng ke F1, skak. Raja terpaksa ke G6 merelakan kudanya. Talk menteri ke E6, skak. Raja mundur ke H7. Talk memukul kuda hitam menggunakan menterinya. Lanjut Simagen benteng ke E8 melindungi raja sekaligus persiapan discover attack. Lanjut Talk benteng ke F7 mengancam skatmat pada pion lemah di petak G7. Gajah mundur ke F8 melindungi pion sekaligus serangan terhadap menteri oleh benteng hitam. Talk menteri ke F5, skak. Raja mundur ke petak aman di G8. Talk memajukan raja ke F2. Di sini Simagen melakukan skak dengan gajah di C5. Di sini menteri tidak bisa memukul gajah hitam karena harus melindungi benteng dari serangan raja hitam. Oleh karena itu, Talk menggerakkan rajanya ke G3. Simagen kembali menyerang raja menggunakan benteng di E3. Raja putih langsung ke H4. Lanjut Simagen menyusun benteng di file E dengan benteng A8 ke E8. Di sini Talk mengorbankan perwira bentengnya dengan memukul pion G7, skak. Total sudah 3 perwira yang dikorbankan dalam permainan ini. Lanjut Simagen memukul benteng putih dan Talk memukul gajah hitam yang tanpa penjagaan di petak C5. Benteng E8 naik ke E6 melindungi pion. Lanjut Talk memukul pion di A7, skak. Raja ke G6. Menteri putih ke A8. Raja hitam ke F6. Langkah cantik Talk pion ke A4 untuk promosi. Raja hitam ke E5. Lanjut pion putih ke A5. Raja hitam ke D5. Menteri ke D8, skak. Raja ke E4. Pion putih lagi-lagi ke A6. Semakin tak terbendung. Raja ke F3. Pion putih maju ke A7, persiapan promosi. Simagen menaikkan benteng ke E2, persiapan skak di H2. Simpel saja, menteri putih ke D3, skak. Hitam menutup skak dengan benteng E6 ke E3. Simpel saja, Michael Talk memukul benteng hitam skak. Dan di sini Simagen menyerah.
melihat posisi pion putih di A7 yang sudah pasti akan promosi, dan pion hitam di petak C6 dan H6 yang sudah tak tertolong lagi oleh serangan Menteri Putih nantinya. Wah, pengorbanan 2 benteng dan 1 kuda oleh Mikhail Tal. Sekian dulu pertandingan yang indah antara Mikhail Tal melawan Simagin. Jika kalian menyukai video ini, mohon kiranya di-subscribe, dan apabila ada saran dan pendapat lain, mohon diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.